Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Denny Cagur TV. Nah, ini setelah kemarin gue baca-baca DM, ternyata banyak teman-teman yang merasa mendapatkan semangat di saat melihat beberapa penggalan gue cerita waktu ngobrol sama teman-teman di beberapa podcast. Nah, sekarang gue pengen sampaikan, gue pengen ceritain aja. Salah satu komentar ada yang bilang gini, "Bang, gue sedang mengalami di titik yang pernah lo alami. Share pengalamannya dong bang, biar gue bisa bangkit dan bisa keluar dari situasi sulit ini." Nah, sekarang gue mau sampaikan ceritanya dari awal sampai akhir. Mungkin beberapa penggalan cerita pernah kalian dengar, dan mungkin ada juga penggalan cerita yang baru saya ceritain di sini. Semuanya dari awal sampai akhir. Gue adalah anak kedua dari 5 bersaudara dari pernikahan mamah yang kedua. Jadi gue punya 5 saudara tiri dari pernikahan mama yang pertama. Jadi papa gue, Papa Rojali, papa yang sangat gue banggakan. Mamanya mama ini mungkin teman-teman juga udah tahu sama kedua orang tua gue. Gue lahir di Bandung tanggal 29 Agustus 1977. Pada awalnya dulu kehidupan kita normal-normal saja, bahkan papa termasuk orang yang cukup aman secara finansial karena papa bekerja sebagai seorang PNS. Bahkan masa kecil gue apapun yang gue mau sempat gue dapatkan. Nah, masa-masa sulit mulai terjadi waktu gue pindah. Jadi setelah SD gue di Bandung, kita pindah ke Jakarta. Jadi dari TK sampai SD kelas 1-2 itu gue di Bandung, kelas 3-4 pindah ke Jakarta. Semuanya juga masih baik-baik aja. Nah, kelas 5 sampai 6 ini mulai ada kesulitan ekonomi karena waktu itu papa dipindah tugas dan kita juga harus pindah rumah karena latar belakang papa tuh dulu di Kayu Manis seorang preman. Preman yang sering ribut. Mama pada saat itu mulai stres karena papa sering ribut, jadi ada orang nyari-nyari ke rumah. Di saat bapak-bapak yang lain dapat undangan pengajian, papa dapat undangannya berantem terus. Orang habis mukulin orang, ngumpetnya di rumah. Jadi habis ribut datangnya ke rumah, nyariin papa ke rumah. Nah, mama dengan situasi itu mama gak nyaman. Sampai akhirnya mama memutuskan udah kita pindah aja dari Kayu Manis. Pindah ke daerah Pekayon, Pasar Rebo. Nah, di situ kita benar-benar mulai dari titik nol. Yang tadinya kita ada rumah di sana, kita pindah mulai ngontrak di daerah Pekayon, Pasar Rebo. Pindah sekolah dari kelas 4 ke kelas 5. Karena waktu itu harus mulai lanjut sekolah, tapi karena keterbatasan biaya, gue sampai harus berhenti dulu, nggak langsung sekolah karena waktu itu papa nggak ada uang. Jadi kita sempat nggak sekolah beberapa bulan sampai bisa ngurus surat pindah, baru lanjut ke kelas 5. Ingat banget waktu itu kita nyari-nyari kontrakan, dapat kontrakan rumah kita yang pertama. Rumahnya itu ada sekitar 7 petak. Kita ngontrak 1 petak, di mana di situ di depan cuma ruang tamu, kamar sama dapur. Kamar mandi di belakang itu cuma ada 2 yang dipakai secara bergantian oleh semua penghuni kontrakan yang 7 petak itu. Jadi gue ngerasain banget harus nimba dulu. Terus kalau lagi buang air besar, yang penutupnya itu dari seng, yang selama di dalam kita harus bunyiin sesuatu biar tahu ada orang di dalam. Karena kalau nggak ada suara apa-apa, tahu-tahu bisa diangkat tuh pintunya sama orang yang di luar. Nah, jadi kita bisa ketahuan. Pernah sekali kepergok sama tetangga samping rumah, lagi asik ngelamun, tahu-tahu diangkat. Ada Denny, taruh lagi. Untuk beli rak piring aja. Jadi pada saat itu lagi musimnya Porkas atau SDSB. Rak piring aja kita bisa beli setelah waktu itu papa dapat undian Porkas 3 angka
dengan huruf terbalik-balik dapat hadiah 75.000. Itu kita seneng banget. Akhirnya uang itu kita pakai buat beli rak piring, belinya juga sekeluarga rame-rame. Tidur hanya beralaskan tempat tikar. Beberapa bulan kita tidur hanya pakai tikar dan di situ tidurnya semua ngumpul. Dan di masa-masa sekolah itu untuk jajan aja gue harus pengen makan batagor. Gue harus bantuin nyuci piring si abang batagor. Jadi di akhir baru gue bisa dapat semangkok piring batagor karena selama istirahat gue bantuin nyuci batagor. Kemarin tuh nyekar ke makam papa sama mama, jadi inget lagi semuanya. Papa tuh merupakan orang yang sangat tegas mendidik kita semua. Sosok papa di mata gue itu adalah ayah yang hebat. Walaupun dia keras kehidupannya di luar, jadi preman. Cuman dibalik itu semua, papa adalah sosok ayah yang sangat mengutamakan pendidikan. Jadi dari dulu hal yang paling ditekankan sama papa adalah pokoknya Andri, Denny, Wipit, Kiki semua harus sekolah, semua harus kuliah. Papa cuma minta itu, papa nggak minta macam-macam. Cara papa mendidik anak-anaknya tuh penuh dengan disiplin. Bahkan gue sempet iri sama teman-teman gue di saat teman-teman gue tuh ngalamin tuh nongkrong di pinggir jalan, nongkrong bareng-bareng, main gitar-gitaran, ngumpul sama teman-teman. Gue sama sekali tidak pernah mengalami itu karena papa selalu mendidik gue dari dulu kalau udah maghrib harus ngumpul di rumah, nggak boleh ada yang keluar. Pada saat itu gue merasakan tidak nyaman. Gue ngerasain kok gue nggak bisa sih nongkrong kayak teman-teman gue, bisa ketawa-ketawa nongkrong di jalan. Waktu itu musimnya anak-anak tuh pada zaman gue, anak-anak tuh gitar-gitaran sampai malam. Nah, gue sama sekali tidak pernah mengalami itu karena papa mungkin berpikir ke dirinya. Di saat nongkrong sama teman-teman yang ada malah berantem, minum-minum. Jadi dia tidak mau anak-anaknya mengalami apa yang dia alami dulu. Padahal kan nggak adil, kalau buat gue sih nggak adil. Papa bercermin pada dirinya tapi menerapkan ke anak-anaknya. Pada waktu itu gue ngerasa nggak nyaman sama kondisi itu. Tapi di hari ini gue merasakan itu hal yang sangat gue syukuri. Karena beberapa teman-teman gue, jadi gue punya 9 sahabat masa kecil gue. Satu persatu ini mereka meninggal karena narkoba. Karena wilayah saat itu tempat gue tinggal lagi marak penggunaan narkoba. Satu persatu, bahkan sampai hari ini tinggal tersisa 1 dari 9 sahabat gue. Semuanya satu persatu meninggal karena narkoba. Nah mungkin ini juga yang akhirnya gue syukuri kenapa papa dulu melarang gue nongkrong-nongkrong di luar rumah di saat malam hari. Terima kasih papa. Dan disiplin papa yang dulu diterapkan dari dulu sampai sekarang tentang bagaimana harus efektif menjaga waktu. Nah itu papa dari dulu selalu menerapkan itu. Jadi gue terbiasa berdisiplin dengan waktu dan itu sangat kebawa ke pola gue bekerja sekarang. Dimana kita akhirnya bisa datang on time, kita bisa menghargai tim, kita bisa tidak membuat orang lain menunggu karena ngerasa nggak enak juga di saat kita datang terlambat. Dan warisan-warisan itu yang gue dapat dari sikap papa. Kerasnya papa mendidik semua anak-anaknya untuk selalu disiplin sama waktu. Dan pada saat itu gue benar-benar gak bisa nongkrong. Bahkan untuk datang ke ulang tahun teman, misalnya ulang tahun hari ini nih, gue harus izin sama papa dari sebulan sebelumnya. Dan waktu itu cuma dibatasin sampai jam 9 malam. Kalau gue lebih dari jam 9 malam, pasti mama nyusul. Pernah sekali temen gue ulang tahun namanya Rini, rumahnya di Pal Sigunung situ. Gue datang ke situ, ngumpul sama temen-temen, lebih dari jam 9 mama datang jemput. Mama jemput, diajak pulang, dan itu jadi aib sampai gue lulus SMP. Gue diledekin, lu mah jangan banyak omong lu Den, telat dikit aja disusulin sama mama lu. Ya seperti itulah cara papa mama mendidik anak-anaknya. Dan kalau hari ini gue syukuri semuanya.
Seperti yang gue sampaikan tadi, satu hal yang gue syukuri adalah mama papa itu selalu mengutamakan pendidikan buat anak-anaknya. Jadi kondisi sesulit apapun, mama papa selalu menekankan sekolah harus selesai, sekolah harus selesai, harus sampai kuliah, harus sampai kuliah. Bahkan pernah di satu titik karena papa waktu itu dipindah tugas, nggak dapat uang harian, mama pernah cuman punya uang 10.000, anak-anaknya semua dikumpulin. Andi, Denny, Wiwit, Kiki, ada yang ujian nggak di sekolah? Emang kenapa mah? Ini mama cuma punya 10.000. Kalau yang ujian berangkat, oh Wiwit mah ada ujian, yang lain nggak, Andi, Denny nggak. Ya udah nih, yang 10.000 pakai buat Wiwit ongkos ke sekolah. Yang lain nggak usah sekolah dulu, nggak ada ongkos. Pernah seperti itu, bahkan juga alhamdulillah SD, SMP, SMA selesai, kita masuk ke kuliah. Bang Andri waktu itu kuliah di jurusan tekstil yang memakan banyak biaya juga. Wiwit ke Tata Rias UNJ, saya di UNJ juga di IKIP Jakarta waktu itu. Bang Andri sih sama Wiwit nih yang lumayan banyak mengeluarkan biaya selama pendidikannya di kampus. Karena Bang aja ada praktek, Wiwit juga ada praktek yang notabene kalau salon itu harus cari model, harus bayar modelnya, harus bikin makeup apa, perlu peralatan. Kita yang namanya untuk mengatasi kondisi sulit seperti itu, mama papa tuh sampai harus kita menjual perabotan-perabotan pribadi. Jual TV, buat misalnya oh Bang Andi ada tesnya, ada ujian, kita jual TV. Mapa kumpulin lagi beli TV. Ntar Wiwit ada ujian apa, jual kulkas. Terus pernah juga kita lagi main, pada waktu itu gamenya namanya Nintendo. Nintendo yang kasetnya tuh kadang suka harus ditiup dulu, itu baru dicolokin lagi biar bagus gambarnya. Kita lagi main Nintendo, harus dijual. Dijualnya juga sama saudara waktu itu, harganya 150.000. Kita lagi mainin, kita harus jual karena Wiwit perlu uang buat praktek kuliahnya. Momen-momen berat itu kalau sekarang diingat-ingat semuanya jadi cerita indah. Dan itu jadi motivasi saya juga. Kondisi untuk berangkat mamah nggak punya ongkos itu berlangsung lumayan lama tuh. Dan akhirnya gue harus berpikir gimana caranya gue bisa berangkat kuliah tanpa gue ngeluarin ongkos. Wah itu bener-bener tricky. Jadi kadang gue naik dari depan terus supir angkotnya, naik angkotnya maju ke depan. Kalau ada berhenti gue turun pindah ke belakang. Karena yang belakang kan udah ditagih gitu. Harus kayak gitu. Atau waktu itu kalau naik Metro Mini gue bayarnya 100. Tapi untuk lebih cepat ada bis T52 dari Pasar Rebo ke Rawamangun. Nah itu lewat tol, tapi ongkosnya 300. Gue waktu itu bawa cuman buat ongkos naik Metro Mini 100. Di kantong gue cuma ada 100, duit cuma 100 tuh. Caranya gimana nih? Akhirnya gue ngajak ngobrol, tuh keneknya ngajak ngobrol. Pas dia nagih gue ngomong, bang maaf bang saya cuma punya 100. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Sambil kesel, pantesan lo ngobrol mulu dari tadi. Gitu. Jadi banyak hal yang gue lakukan untuk mensiasati kurangnya ongkos pada saat itu. Sampai di kuliah juga gue harus kreatif. Di kampus tuh gue harus ngajar les privat anak SD. Karena waktu itu ada salah satu kegiatan mahasiswa di koperasi mahasiswa membutuhkan staf pengajar untuk les privat. Gue ikut itu, gue ngajarin anak sebagai untuk uang tambahan, gue ngajar les privat. Kebetulan murid pertama yang gue dapat waktu itu dia mengalami masalah dalam konsentrasi. Murid yang gue ajar ini, guru-guru yang sebelumnya ngajar les privat di murid ini cuman rata-rata bertahan sampai 2 minggu, 3 minggu, paling lama 1 bulan. Tapi gue bertahan ngajar dia sampai 1,5 tahun. Kenapa? Karena gue butuh duit. Anak ini spesialnya kenapa? Jadi apapun yang pelajaran yang kita ajarkan susah masuk ke dia. Bahkan teman-teman gue yang udah ngajarin dia ini semuanya nyerah karena misalnya diajarin tentang tema A,
ntar yang dia tanya tuh aneh. Itu gue alami langsung. Gue ngajarin nih tentang IPA atau gue ngajarin tentang matematika. Terus gue kasih kesempatan nanya, kamu mau nanya apa dari penjelasan tadi? Dia nanya gini, kalau setan bisa terbang nggak? Pertanyaannya selalu out of the box karena sekali lagi dia mengalami kesulitan dalam konsentrasi. Nah akhirnya gue gali terus dalam proses gue belajar, gue gali, untung gue menemukan formulanya. Jadi gue harus masuk ke dalam hal yang dia sukai. Waktu itu dia sangat menyukai Power Rangers. Sekamarnya karena dia anak orang kaya, kamarnya itu semua penuh sama Power Rangers. Bahkan di dinding-dindingnya itu semua mainan Power Rangers. Jadi dia tidur pun di otaknya yang dia lihat selalu Power Rangers. Nah melihat itu, gue mencoba cara menjadikan Power Ranger sebagai media belajar dia. Jadi salah satu contohnya waktu itu gue ngajarin tentang rumah sehat. Rumah sehat dan rumah yang tidak sehat. Rumah sehat itu ada ventilasi, keluar masuk udara cukup, ada pengairan, bersih. Nah gue pakai contoh gini, Ranger merah. Lagi Ranger inget, tahu Power Ranger ada apa aja dia sebutin tuh. Ranger merah, Ranger biru, Ranger pink. Nah Ranger merah punya rumah. Rumahnya Ranger merah ada jendela, ada ventilasi. Di situ gue masuk ke dalam ciri-ciri rumah sehat. Ciri-ciri rumah sehat. Nah rumah Ranger merah rumahnya kayak gitu Ji. Sedangkan Ranger hitam rumahnya ini kotor, tidak ada jendela, tidak ada buat sinar matahari masuk. Nah terus setelah itu gue jelasin baru gue tes. Ciri-ciri rumah sehat kayak gimana rumahnya Ranger merah. Wah dia ceritain dengan antusias. Harus ada ventilasi, terus harus bersih, ada pengairan, ada cahaya masuk buat sinar matahari. Nah kalau ciri-ciri rumah sehat gimana? Rumahnya Ranger hitam, Ranger black. Wow dia jelasin dengan antusias. Nah akhirnya gue menemukan formulanya. Jadi semua pelajaran yang gue sampaikan, gue pakai Power Ranger sebagai tema dan itu efektif. Bahkan ranking dia yang tadinya masuk 5 terbawah bisa masuk 10 besar setelah belajar sama gue. Dan itu yang sangat diapresiasi sama keluarganya sampai akhirnya gue bisa bertahan 1,5 tahun. Di saat teman-teman gue yang lain 2 minggu mundur, 3 minggu mundur, paling lama sebulan. Terima kasih Agi sudah memberikan saya pelajaran juga buat bagaimana mengajar anak. Mama sama papa tuh pernah bilang, salah satu impian terbesar mereka adalah, makanya kenapa mereka pengen banget anak-anak jangan sampai ada yang putus sekolah. Karena mereka punya mimpi pengen banget melihat foto-foto wisuda anak-anaknya. Jadi anak-anaknya semua ada foto wisudanya. Nah untuk itu makanya kami anak-anaknya berusaha mewujudkan itu. Wiwit juga berusaha mewujudkan itu, Bang Andi, gue. Nah makanya untuk mewujudkan itu gue harus menyelesaikan skripsi gue. Karena keterbatasan biaya, terus keterbatasan banyak hal, gue sampai harus nginep di warnet temen gue, lokasinya persis di depan kampus Gunadarma, yang punya namanya Mahidayani sama Muler. Jadi mereka berdua join karena gue sahabatnya satu angkatan sekolah kuliah, gue bisa nginep di situ, nyari yang biar bisa dibantu juga, harganya nggak mahal. Ngerjain tuh jadi dari pagi bikin, malam semaksimalnya sekuatnya, udah mulai ngantuk tidur. Gue inget banget gue tidur di dalam warnet di samping toilet. Pagi kalau udah ada pelanggan masuk gue dibangunin nih, bangun udah ada yang datang, bangun lanjutin ngerjain lagi. Terus siang cari makan, sore lanjut lagi, malam istirahat lagi tidur, ngerjain lagi sambil diskusi metodologinya. Sampai akhirnya beberapa kali bolak-balik, tapi salah satu momen yang paling krusialnya adalah sampai harus nginep 3 hari di warnet Mahidayani teman gue. Nah itu salah satu hal yang gue lakukan untuk mewujudkan mimpi orang tua gue melihat foto wisuda gue. Karena gue menyadari banget waktu itu gue kerja keras susah sampai harus nginep di warnet teman gue. Di sini gue menyadari betapa pentingnya keperluan sekolah
seperti laptop untuk menyelesaikan tugas-tugas. Makanya waktu itu di saat gue sudah punya rezeki, gue kasih kado laptop buat adik gue di saat adik gue ulang tahun. Karena waktu itu dia masih sekolah dan mau lanjut kuliah. Terus ke beberapa keponakan juga gue memberikan laptop agar mereka proses belajar di sekolahnya bisa lebih terbantu. Karena sekarang laptop akan sangat memudahkan semua kegiatan belajar mengajar buat anak-anak sekolah. Makanya waktu itu, waktu adik gue ulang tahun, hal pertama yang gue berikan buat dia adalah gue kasih dia laptop. Terus beberapa keponakan juga gue kasihin laptop. Pada waktu beli laptop buat adik gue, kisaran harganya masih mahal banget. Waktu itu laptop masih menjadi salah satu barang mewah lah. Untuk spek yang biasa aja waktu itu harganya udah di 9 jutaan lebih gitu. Semua hal dilakukan untuk pendidikan. Itu dia prinsip yang gue pakai sampai sekarang. Yang gue belajar dari papa sama mama. Bagaimanapun pendidikan tetap nomor satu. Dan gue akan utamain buat anak-anak. Kemarin kakak Abi juga butuh laptop buat sekolah. Nah gue ketemu nih Advance Solmed. Ini harganya cuma 2 jutaan, udah pakai prosesor Intel, storage-nya 128 GB dan 256 GB, RAM 4 GB dan layarnya HD 14 inch. Baterainya 5000 mAh, bisa nyala 5-6 jaman. Dilengkapi free Windows 11 Home untuk varian tertentu. Yang uniknya lagi, layarnya bisa dilurusin sampai 180 derajat, udah kayak laptop high-end. Pokoknya kualitas laptop ini udah nggak usah diragukan lagi, apalagi disertai garansi sampai 1 tahun. Cocok banget buat anak sekolah, apalagi beratnya cuma 1,47 kg, nggak sampai 2 kilo. Anak-anak pasti nyaman nih bawanya. Advance Solmed, satu laptop, satu anak Indonesia. Itu dia tadi cerita sekelumit perjalanan gue dari kecil sampai besar. Dan satu poin yang paling penting adalah berkah dari mama papa yang sangat mengutamakan pendidikan buat anak-anaknya. Gue inget banget dulu ada 3 hal yang gue pengen kasih ke mama. Dan itu selalu ada di doa gue. Pengen banget ngasih tempat tinggal karena kita dari dulu pindah-pindah kontrakan. Dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya, pindah ke 7 baru pindah ke rumah sendiri. Jadi kita 6 kali tuh pindah-pindah kontrakan, nyari kontrakan murah. Mulai yang tadi gue ceritain, yang belakangnya kali, yang toiletnya bareng-bareng. Kita bahkan nggak punya perabotan yang kita pakai. Cuman itu aja sampai hancur banget. Bahkan setiap pindah rumah, gue tuh harus minjem gerobak sampah sama Pak RT buat ngebawa perabotan kita yang cuman sedikit gitu. Dibawa pindahnya pun dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya kita pakai gerobak sampah. Sampai akhirnya gue bisa wujudin beliin rumah buat mama. Dan ingat banget waktu pertama kali gue ngundang mama, waktu setelah gue beliin rumah, dari hasil ngelawak gue kumpulin uang, kita sekeluarga datang ke rumah itu, mama bilang gini, makasih ya Den. Akhirnya mama nanti bisa meninggal di rumah sendiri. Kirain mama akan selamanya dan nanti mama akan meninggal di kontrakan. Itu buat gue sampai sekarang gue inget banget. Terima kasih juga buat mama papa untuk semua yang sudah diberikan, pengorbanan mama papa. Sampai Denny, adik-adik dan kakak-kakak ada di titik hari ini. Al-Fatihah buat mama papa. Advance Solmed, satu laptop, satu anak Indonesia.